What I want you to do is take your fingers and put them here. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Ooh, I like that jacket. Where'd you get it? Shall we draw? Do you want to hang out? Okay. There's nothing there. Do you like it, Katie? I love it. The new Model 3 generative Android from Funky is never before seen in the consumer market. Di awal film ditunjukkan sebuah iklan komersial boneka mainan yang sangat canggih. Selain bentuknya yang lucu, boneka ini juga bisa berbicara layaknya teman main buat anak-anak. Dan mantapnya lagi, boneka ini bisa tersambung ke iPad sehingga bisa dimainkan juga di tablet. Wow, sungguh mainan yang fantastis. Dan tentunya berjuta-juta harganya pastinya. Dan salah satu boneka itu dimiliki oleh Katie, seorang anak perempuan yang sedang bersama orang tuanya yang sedang akan liburan ke pegunungan bersalju. Katie mendapatkan boneka itu dari tantenya. Di tengah perjalanan mereka, orang tuanya terlibat adu mulut karena Katie ini mau mainin boneka itu terus dan tidak bisa lepas. Tiba-tiba mobil mereka mogok akibat jalanan yang tertutup salju tebal dan sang istri meminta si suami untuk berhenti karena si suami tidak bisa sama sekali melihat keadaan jalan akibat turun salju yang sangat tebal. Sembari berdebat, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena menunggu mobil pembersih salju yang tidak jelas kapan akan datangnya. Dan tiba-tiba, So stop moving forward. We can't just sit in the middle of the road. Wait for this to clear and then find some place where we can pull over. Yeah, how long is that gonna take? film pun baru saja akan dimulai. Scene lalu berpindah ke seorang ahli robot bernama Gemma yang bekerja di sebuah perusahaan mainan dan menciptakan boneka yang menyerupai manusia. Dia bekerja dengan dua orang rekannya yang bernama Tess dan Cole. Tujuan menciptakan boneka itu adalah tidak hanya sekedar membuat mainan untuk anak-anak, tapi juga bisa berperan sebagai teman maupun sebagai penjaga anak-anak, sehingga memudahkan orang dewasa dalam pekerjaannya sehari-hari. Robot boneka yang dibuat oleh mereka merupakan hasil kecerdasan buatan yang bernama Megan, Model 3 generatif Android. Yang di lab itu, ada sebuah robot yang tergantung dalam keadaan yang belum sempurna. Ketika Cole mengenakan kulit sintetis ke Megan dan Megan pun mulai terkoneksi, bisa memindai atau men-scan barang-barang dengan scanner yang ada di matanya. Transparency looks good. Sad. Happy. Confused. Wait, stop. Why is her face doing that? What is happening? Megan ini hanyalah prototip awal dan mereka merasa perlu untuk mengetes produk ini sebelum ditunjukkan kepada bos mereka. Dan tiba-tiba mereka kaget karena depan pintu bosnya yang bernama David sedang naik pitam karena hasil karya mainan mereka ditiru oleh kompetitor mereka, bahkan dijual dengan setengah harga pula. Ketika Gemma berusaha meyakinkan bosnya bahwa mainan yang kali ini unik dan pastinya sulit untuk ditiru, robot itu malah merespon dengan aneh dan ternyata Cole lupa memasang sebuah alat yang akhirnya menyebabkan ledakan fatal di dalam lab dan kepala Megan pun terbakar. Allow me to tell you a little bit about my work, and I work with many cabbages. Wait, just give me one moment. Sorry about the noise. I might have forgotten to put in the polypropylene barrier. Tess, turn it off. Hal ini mengakibatkan David marah besar dan menginginkan Gemma menyempurnakan produk boneka Pets yang sebelumnya saja. Setelah beberes, Gemma mendapatkan telepon dari sebuah rumah sakit. Ya, anak perempuan yang tadi dalam mobil, yaitu Katie, yang sedang berada di ruang operasi karena orang tuanya yang langsung meninggoy pada saat kecelakaan terjadi. Dan Gemma otomatis mendapatkan hak asuh atas keponakannya itu. Kemudian Gemma membawa Katie ke rumahnya dan mereka bertemu dengan Nyonya Celia yang ternyata agak menyebalkan sifatnya. Dia tidak mau mengurusi anjingnya dengan baik dan menyemprotkan cairan kimia di pekarangan rumah Gemma. Di rumah Gemma ada sebuah sistem robotika yang bernama LC yang membantu Gemma dalam kehidupan sehari-harinya. Situasi menjadi sangat amat awkward
ketika Gemma harus meminjamkan koleksinya untuk dimainkan Katie. Belum lagi ditambah Katie adalah seorang anak homeschooling yang tidak pernah bergaul dengan anak-anak seusianya. Dan saat ini Katie sedang dalam masa-masa kehilangan orang tuanya yang tentu saja membuat emosinya tidak stabil. Gemma yang tidak siap dengan keadaan barunya ini, di mana dia terjebak dengan tuntutan bosnya dan tiba-tiba dia harus menjadi wali untuk Katie, kemudian menghubungi Lydia, seorang terapis, untuk membantunya mengawasi perkembangan Katie. Lydia yang mengetahui bahwa Gemma tidak terlalu dekat dengan kakaknya, mengatakan bahwa kakeknya Katie bersedia mengambil hak asuh atas Katie. Tapi Gemma berpendapat kalau Katie sebaiknya tinggal bersamanya saja. Beberapa saat kemudian, dan suasana terasa begitu canggung karena Gemma adalah seorang wanita karir single yang belum pernah merawat anak kecil. Kembali ke Gemma yang sedikit mengkhawatirkan proyeknya di kantor, lalu dia memberikan iPad kepada Katie agar dia bisa fokus dengan pekerjaannya. Katie pun setuju karena Gemma tidak memberikan screen time, tidak seperti dengan kedua orang tuanya. Tapi ternyata pekerjaannya memakan waktu sampai larut malam sehingga Katie mengintipnya karena tidak mau mengganggu Gemma. Setelah menanyakan soal gambar yang dibuat Katie, dia meminta usul Katie atas boneka Pets yang sedang dikerjakan. Katie yang sudah tidak tertarik dengan boneka Pets itu kemudian melihat Bruce, robot besar tanpa muka yang ada di pojok ruangan. Gemma lalu mengajarkan Katie cara menggunakan Bruce. Setelah menunjukkan beberapa komponen dalam Bruce, Katie mengatakan bahwa bila dia punya Bruce, dia tidak akan membutuhkan mainan lainnya lagi. Dan hal ini mengilhami Gemma untuk melanjutkan robot Megan yang sempat tertunda sebelumnya. What's that? Oh, that's Bruce. Is he a toy? He's a proxy robot. I built him when I was in college. Okay, hold on. Let's see what we have. Yes. How's that? Okay. Hey, Katie, what's up? Give me. Oh, come on. You can do better than that. Ouch, girl, not so hard. Kemudian hari deadline sudah tiba. David, bosnya Gemma, diundang ke sebuah ruangan dengan kaca yang sangat besar. Di dalam ruangan itu terdapat kamar lain di mana dia bisa melihat Katie dan Gemma untuk mempresentasikan sesuatu. Tak lama kemudian, Katie diperkenalkan pada Megan dan Katie dijadikan pengguna utama Megan. Hal ini berarti hanya Katie lah yang bisa mengontrol Megan untuk nyala dan matinya. Bos David tampak sangat terpukau dengan presentasi itu dan langsung meminta Gemma untuk segera memproduksi Megan secara massal. Walaupun harga produksinya hampir setara dengan mobil Tesla yang harganya bermiliar-miliar. David berencana untuk mengundang direksi untuk terlibat dalam pembuatan proyek Megan. Dan Gemma membawa Megan pulang sembari menyiapkan presentasi untuk meyakinkan Big Boss mereka. Megan ini adalah robot yang sangat canggih yang menggunakan titanium sebagai tulangnya dan silikon sebagai kulitnya. Selain itu, Megan juga mempunyai kemampuan untuk mengupgrade diri sendiri seiring dengan pengenalannya terhadap Katie. Pada dasarnya, dia menggunakan robot pintar Megan untuk membantunya merawat keponakannya tersebut. Nah, robot ini sangat berguna untuk orang tua yang sangat sibuk dan tidak sempat mengurusi anaknya. Adakah di sini yang berminat? Lanjut. Tapi di lab, Tess mengatakan hal yang sebaliknya. Karena sebenarnya dia tidak terlalu setuju kalau robot harus menggantikan tugas orang tua untuk mengurusi dan berada di dekat anak mereka. Tapi Gemma bersikeras bahwa proyek ini membutuhkan Megan untuk terus bersama dengan Katie agar Megan dapat berkembang lebih baik. Selain itu, Gemma menganggap dia bukanlah orang tuanya Katie. Tiba-tiba Megan bertindak di luar kendali, menyalahkan dirinya sendiri dan bertanya mengenai orang tua Katie yang sudah meninggoy. Lalu Megan menjadikan Gemma sebagai pengguna kedua setelah Katie. Suatu hari ketika Megan mengawasi Katie sedang bermain, tiba-tiba Katie kehilangan sebuah anak panah dan ketika Megan mencarinya, tiba-tiba Megan diserang oleh anjingnya Celia yang bernama Dewey. Currently on our subscriber. Stop it! You're hurting her! Dewey? How many times do I have to tell you to keep your dog off my property? Dan Dewey ini juga menggigit tangannya Katie. Tak terima dengan hal ini, Gemma lalu melaporkan Celia
kepada polisi, tapi tidak mendapatkan respon yang positif. Megan yang melihat hal itu seperti sedang merencanakan sesuatu dan malam itu, Joey! Come here, boy! keesokan harinya Celia mencari-cari Dewey dan mengira kalau Gemma sudah melakukan sesuatu pada Dewey. Gemma tiba-tiba ingat akan hari presentasinya, mengira Katie tidak bisa hadir karena luka yang digigit oleh Dewey di tangannya. Tapi Katie mengatakan bahwa dia bisa datang. Kemudian di kantor, David dan Gemma yang sudah mengundang seluruh direksi Big Boss untuk menghadiri presentasi itu tiba-tiba menjadi cemas karena Katie tiba-tiba menangis. Dan untunglah Megan bisa menghandle situasi. Why are you sad, Katie? Is it still sore? It's just that. And I remember that my parents are dead. Every day I wake up in this strange house. I miss them so much. All the things we did together, Ranger. That one day. Tell me something about your mom. One time she found a cockroach in my school bag. And then all of a sudden, this thing crawls up her wrist and she just started screaming like... Okay, so that's a memory you won't ever forget. I mean, I'm keeping it for you. Here. And then all of a sudden, they're screaming like a maniac and ran out of the house. Anytime you want to tell me something special about your parents, You just tell me. and I'll keep it safe. Listen to it whenever we want. Situasi yang semula mengkhawatirkan menjadi nilai plus karena Megan malah mampu menenangkan Katie dengan tidak mengikuti alur yang sudah diatur sebelumnya. Hal ini membuat Greg, bosnya David dan Gemma, langsung memberikan Gemma posisi penting dalam perusahaan. Karena Megan ini pasti akan diminati oleh pasar dengan harga yang bermiliar-miliar. Sadar akan hal ini, Kurt, asisten pribadi David, mencuri data Megan dan sepertinya hal yang buruk akan terjadi.